Oke, kali ini saya akan membahas program untuk sambungan siku dengan menggunakan gasket plate, baik dengan baut maupun dengan las ya. Oke, kita buka programnya. Ya, inilah programnya. Di sini adalah untuk sambungan baut 1A, lalu 2A adalah untuk sambungan las ya seperti ini. Lalu untuk 1B dan 2B adalah untuk pengecekan gasket plate-nya, kekuatan gasket plate ya. Oke, eh, kita bisa untuk sambungan ini hanya untuk yang baut hanya satu eh, baris saja ya, hanya untuk baris saja, tidak dua baris. Jadi program ini hanya memperhitungkan untuk satu baris baut saja. Jadi untuk grade of material tersedia dari ASTM, SNI, dan JIS ya. Lalu kita juga bisa custom di bawahnya, bagian bawah, jika dari list di atas ini tidak tersedia di pasaran ya. Jadi yang umumnya pasaran di Indonesia itu biasanya ya kalau tidak SNI ya dari JIS ya, yang umum banyak di pasaran. Untuk contoh kita gunakan SS540 dengan ketebalan kurang atau sama dengan 16 mm, sehingga kekuatan yield strength dan tensile strength-nya seperti ini ya, 400 dan 540 MPa. Lalu di bawah ini adalah sketch-nya, supaya kita ya ketika mendesain kita tahu bentuknya seperti apa ketika sudah jadi itu, apakah bisa dilakukan atau tidak, applicable atau tidak, seperti itu. Jadi ini sangat penting ya, sketch ini, karena itu membantu kita dalam pengecekan seperti itu. Nah, untuk steel profil dari yang terkecil ya, ini jarang digunakan, 25-30 ini kita biasanya menggunakan ya 40 ke atas ya. Untuk ya anggaplah 40 kali 4 lah misalnya. Nah, di sini masih belum oke ya, masih dari sketch kita sudah bisa melihat ini tidak oke nih. Salah satunya bautnya terlalu besar, lalu posisinya di luar. Nah, oke, langkah pertama, lalu platnya juga terlalu besar. Mungkin kita perbaiki dulu platnya di sini. Platnya itu terdiri dari lebar, siku, dan M. M ini bisa kita tentukan di sini, misalnya 10 mm. Ini untuk bolt ya. Untuk las kita samakan dulu 10 mm ya. Untuk tebal gasket plate-nya kita nolkan dulu, jadi sama dengan tebal siku. Penambahan ininya di sini sudah terlihat not oke, nggak apa-apa, kita abaikan dulu. Juga 0 ya, kita abaikan dulu. Oke, nah dari 40, nah ini kita ubah jadi M12 ya, diameter paling kecil 12. Di sini kita lihat masih tidak oke karena dia terlalu pinggir ya, ke kanan. Jadi kalau kita cek di sini, ini tidak oke nih, not oke, decrease G2. Jadi di sini misalnya saya tengahkan dulu deh, set bolt position at center. Ini signifikansinya saya jadikan 1 saja supaya lebih presisi ya. Nah, kalau saya jadikan 1, oke nih. Jadi jaraknya ke pinggir ini oke, kanan oke, ke kiri juga oke. Tapi hati-hati, di sini ada radius ya. Ada radius di bagian ujung sini. Jadi
sebisa mungkin kita washer plat ini ada di luar dari radius ini, gitu ya. Nah, jadi di sini dicek. Oke, nah kalau misalnya kita ubah jadi lebih besar 16 misalnya. Nah, ini tidak oke, saya centerkan dulu. Ini tidak oke nih. Karena dan di sini juga bentrok. Jadi dia akan miring nanti washernya ya. Dia tidak datar, tidak bisa datar gitu. Jadi untuk baut 40 kali 4 itu sebaiknya menggunakan maksimal itu menggunakan baut M12 seperti itu. Ya. Jadi dari sini kita bisa ngecek ya. Kita center, nah oke nih. Kalau tidak ada skate ini sulit kita memperkirakan. Kita harus buat skate dulu di AutoCAD, mengira-ngira dulu, menarik garis dulu. Nah itu ya bukannya tidak bisa, tetapi buat repot dan bikin lama ya. Sedangkan dengan program ini akan sangat mudah seperti itu. Misalnya ini saya ganti dengan profil yang lebih besar. Misalnya anggaplah 120 kali 8. Nah, dari sini aja kita bisa melihat proporsi antara siku dan bautnya itu terlalu kecil. Di sini kita bisa buat besar jadi M20. M20 ini kita atur dulu, set bolt position at center. Oke ya. Sebenarnya masih bisa lebih besar lagi misalnya, tapi dengan kekuatan 100%, kekuatan penampang tensilnya menggunakan yielding itu kebutuhannya 9 baut ya. Untuk L128 SS540 dengan diameter baut 20 dan bolt grade-nya adalah 88.8 N, itu berarti ulirnya ikut masuk ke dalam shear plane-nya, mengenai shear plane begitu. Di sini bisa kita ubah, kita atur, misalnya kita mau jadi 3, dia akan geser. Nah, nanti kekuatan block shear-nya juga yang kita pertimbangkan adalah yang di bagian kanan ini ya. Kenapa tidak sebagian sini ya? Karena bagian sini sangat besar area, jadi bagian lemah itu yang di bagian kecil di sebelah kanan. Jadi block shear yang diperhitungkan adalah yang di bagian sini. Bagian sini ya, bukan yang di bagian atas. Nah, lalu di sini kita juga mempertimbangkan pengencangan, clearance pengencangannya. Nah, ini harus kita perhatikan juga, jangan terlalu mepet. Karena kalau kita menggunakan mesin CNC misalnya untuk fabrikasi, itu dia ada jarak minimum, berapa jarak minimum dari baut ke tepi pelat ya, dinding pelat. Karena kalau alatnya tidak bisa ya terpaksa kita geser supaya mesin CNC-nya bisa melakukan pelubangan seperti itu ya. Nah, jadi ini otomatis dicek oleh program, lalu dengan kekuatannya juga kita bisa menggunakan LRFD atau ASD ya. Misalnya ASD maka akan berubah simbol-simbolnya juga. Kita gunakan LRFD. Nah, di sini untuk tensilnya menggunakan diambil terkecil dari kekuatan yielding atau rupture, sebenarnya seperti itu. Cuma karena tensil rupture ini ditentukan oleh panjang sambungan, sehingga kalau gayanya diambil dari tensil rupture maka akan membentuk sistem yang Excel yang menjadi namanya looping ya, jadi melingkar terus. Jadi terpaksa harus mengambil dari tensil yielding karena ini tergantung dari hasil
berapa beban yang dipakai supaya tidak looping terus ya, maka eh, menggunakan tensile yielding di sini. Jadi misalnya 100%, atau kalau kita mau menyamakan dengan tensile rupture misalnya diubah jadi 90%, 601 di bawah ya, masih oke. Lalu untuk custom input juga bisa digunakan kalau kita ada profil-profil yang tidak ada di dalam list ya. Kita bisa menggunakan sini, dan juga material strength yang tidak ada di dalam list juga bisa kita gunakan, kita input di sini ya. Lalu untuk bolted connection, bolt grade-nya juga dari non preloaded bolt sampai preloaded bolt atau pretension bolt ya. Jadi bolt yang bisa dilakukan pengencangan hingga nilai sekitar 70% nilai ultimate strength-nya, seperti itu. Di sini keterangannya N itu adalah threads. Threads-nya apakah masuk ke dalam shear plane atau tidak. Untuk N itu include dan X itu tidak ikut atau exclude. Lalu di sini ada diameter bolt tersedia dari metric dari M12, M36, dan juga inch dari setengah inch sampai 1,5 inch ya. Dan ini penting untuk kita ketahui bahwa diameter metric dan inch ini tidak saling equal ya. Jadi bautnya juga, hole-nya juga berbeda, dimensinya juga. Nah, misalnya contohnya setengah inch ini tidak sama dengan 12 mm. M12 di sini itu berbeda. Jadi kita harus konsisten. Kalau bautnya menggunakan metric ya, hole-nya juga menggunakan metric. Atau kalau kita menggunakan inch ya, kita bautnya menggunakan inch juga yang dikonversi ke milimeter, itu juga bisa. Yang penting adalah konsisten. Nah, ini bolt hole tipenya juga bisa menggunakan standard hole atau oversize hole. Untuk standard hole itu biasanya untuk bearing connection, oversize hole itu untuk slip critical joint connection. Nah, ini untuk hole diameternya dan efektif hole diameternya juga ditampilkan. Lalu di sini ada slip critical joint parameter. Jadi parameter yang digunakan untuk menentukan sambungan slip critical ya. Jadi itu apa saja, yaitu yang ditentukan oleh bolt hole condition. Di sini ada 3 tipe. Itu ya, penjelasannya adalah seperti kalimat di bawahnya. Itu mempengaruhi kekuatan slip critical. Seperti kita lihat di bawah ini, dia akan berubah ketika tipe-tipe itu kita ubah ya. Lalu surface class juga ini menentukan kelas A atau kelas B, karena itu mempengaruhi koefisien slip friksi antara permukaan untuk ininya ya, pretension itu kan menciptakan friksi. Nah, itu dipengaruhi oleh surface class-nya. Jadi ini blast clean itu di seperti sandblasting yang tidak dicat tetapi di sandblasting, atau permukaan yang di coating dengan coating kelas B pada baja yang di blast clean, seperti itu. Nah, lalu ini fillernya, jumlah fillernya berapa, apakah ada filler atau tidak ya. Lalu kalau 2 filler dia akan ada reduksi. Nah, lalu untuk shear plane-nya, karena ini sambungan geser seperti ini, maka shear plane-nya pasti 1, tidak mungkin 2 ya. Nah, shear plane-nya 1 ada di sini ya. Lalu untuk di sini ada kebutuhan jumlah baut berdasarkan axial force di sini. Misalnya axial force-nya saya ubah jadi 30%. Nah, lalu kebutuhan bautnya hanya 3 M20, tetapi ini belum dihitung kekuatan terhadap kekuatan namanya block shear strength-nya. Karena biasanya bolt shear strength ini menentukan ini.
Misalnya saya jadikan 100%. 100%. Nah, ini kebutuhannya sebenarnya 8. Misalnya ini saya tidak tambah extra bolt, jadi 8. Dia semakin besar nih, 0,991. Nah, misalnya ini saya kalikan ya 110% kekuatannya, 1,1 kalinya. Jadi semakin besar. Seperti itu. Jadi ini kalau saya kecilkan misalnya jadi 2,7 atau 2,5 ya. Nah, di sini not okay, increase bolt spacing karena minimumnya 2,75 kalau nggak salah, antara 3 diameter atau 2,75 diameter. Di sini juga jadi tidak oke. Seperti itu. Lalu kita tentukan actual number boltnya, bisa kita tambah, bisa kita kurangin. Lalu bearingnya, apa connection type-nya, apakah bearing atau slip critical, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Ini untuk penentukan spacingnya. Di sini ada S, spacing antar baut. Lalu di sini ada jarak tepi. Jarak tepi adalah S1. LC ini adalah panjang sambungan. Nah, panjang sambungan ini menentukan nilai FNF. FNF itu adalah strength baut untuk geser ya. Itu dengan kalau LC-nya ini lebih dari 980, maka dia akan ada pengurangan kekuatan seperti itu. Ya, jadi kita harus memperhatikan juga variabel-variabel yang menentukan kekuatan baut ya. Oke, dari situ di sini bolt strength at bolt hole-nya ada 3 formula di ISC. Yang ini pertama, yang kedua, ini penjelasannya ada di bawah, dan yang ketiga. Ya. Jadi semacam itu. Di sini kita bisa print report juga. Misalnya print report, ini namanya bebas. Itu ada 5 halaman. Ada 5 halaman. Nah, ini adalah reportnya. Jadi untuk keruntuhan block shear-nya adalah yang dihitung yang seperti ini ya. Lalu di sini limit state tensile rupture di bagian ini. Ya, seperti ini laporannya. Lalu beralih ke sambungan pengelasan. Nah, sambungan pengelasan ini kita bisa mengelas di sisi atas dan bawah atau samping juga, seperti itu. Jadi di sini udah ada summary resultnya. LT itu untuk transversal dan LL itu untuk longitudinal. Ada yang longitudinal atas dan bawah karena ada kemungkinan yang LL1 dan LL2 ini panjangnya berbeda, tidak harus sama ya. Tidak harus sama, apalagi kalau permukaan gaset plate-nya dia miring. Itu mau nggak mau kita buat tidak sama, tetapi penempatannya itu juga jangan kebalik. LL1 ini yang lebih panjang itu harus di bagian yang bersebelahan dengan dinding pelat. Jangan di sebelah sini karena titik berat siku itu kan tidak berada di tengah ya. Dia akan menempel lebih ke arah dinding siku sehingga porsi gaya terbesar, distribusi gayanya pasti akan lebih besar di sebelah sini dibandingkan di sebelah bawah, sehingga las di bagian sini harus lebih panjang daripada las di bagian bawah sini, seperti itu. Jadi kalau kita melihat di sini, kita lihat LL1 itu dengan fillet weld dengan tebal 5 mm. Ini bukan tebal efektifnya. Nah, itu kebutuhan panjangnya 690 mm. Sedangkan yang di LL2 itu 220. Seperti itu. Nah, weld electrode-nya misalnya ini juga kalau diubah kan berpengaruh ke nilainya juga ya. Sedangkan untuk LT ini dibatasi oleh panjang siku, jadi sesuai dengan panjang lebar sikunya ya, dikurangi dengan
tebal las-lasannya di kiri kanan. Nah, misalnya saya ubah jadi 175/12. Di sini ada tebal fillet minimum dan maksimum. Minimumnya adalah 5 mili, maksimum 10 mili. Untuk menentukan tebal fillet leg thickness-nya itu berdasarkan persentase dari berapa kali tebal dari tebal maksimum. Misalnya tebal maksimum 10. Saya pakai 100%, maka dia tebalnya 10 mm. Nah, saya bisa membuat yang di LL1 itu sama dengan ini dengan klik ini. Jadi 10. Nah, untuk tebal minimum fillet weld itu hanya berlaku untuk di bagian LL2 dan LT. Sedangkan di LL1 maksimumnya, tebal maksimumnya, maksudnya tebal maksimum itu bisa berapapun, tidak terpengaruhi oleh ketebalan pelat seperti itu ya. Jadi yang di sini kita bisa lebih fleksibel menggunakan lebih dari 10 meter juga, 10 mm juga bisa, misalnya 15 itu juga bisa seperti itu. Jadi 425, atau misalnya saya jadikan 20 mm, dia turun jadi 320 seperti itu. Lalu untuk transversal juga, misalnya karena dia tebal 12 ya maksimumnya 10 mili itu ya. Jadi harus di bawah ketebalan pelat. Sedangkan untuk yang di bagian LL1 itu tidak harus mengikuti TW max ini, bisa lebih. Lalu untuk minimum requirement fillet length, nah ini misalnya tadi kan transversal weldnya LT-nya ini mau kita gunakan apa tidak. Kalau misalnya tidak digunakan, ini bisa diatur, ini no. Nah, maka menjadi kebutuhannya menjadi seperti ini. Ini lalu apakah antara atas dan bawah ini distribusi bebannya sama atau tidak? Nah, kalau tidak, maka LL1 akan lebih panjang daripada LL2. Tetapi kalau misalnya kita anggap sama, misalnya yes, nah nanti LL1 dan LL2 sama panjangnya. Nah, ini kenapa panjangnya berbeda? Karena tebal legnya berbeda. Nah, kita samakan dulu jadi 10 mili. Nah, di atas dan bawah sama, 520 520. Ini kelipatannya misalnya angkanya tidak bagus. Kalau 1 mili dia jadi 516. Nah, kalau supaya angkanya bagus ya dibuat kelipatan 5. Jadi dia akan naik jadi 520. Atau misalnya kurang panjang, ternyata lasnya kurang panjang nih, gaset keruntuhan blok sernya tidak masuk, misalnya seperti itu. Nah, kita bisa tambah misalnya 100 mm. Dan ini jadi fleksibel ya. Kita tidak harus mengikuti hasil perhitungan, tetapi kita bisa tambah panjangnya seperti itu. Ya, lalu di sini ada base metal strength-nya juga dicek, lalu ada limit state tensile rupture-nya juga dicek. Nah, di sini shear lag factor ini antara code ISC 36010 dan 36016 yang terbaru itu berbeda rumusnya ya. Yang 16 lebih konservatif daripada yang 10, sehingga kadang kalau kita mau aman ya kita pakai aja yang 16 seperti itu. Nah, ini jadi tidak oke. Bagaimana caranya supaya oke? Nah, karena U ini shear lag factor itu pengaruh dari panjang las, sehingga kita tambah panjang saja lasnya. Misalnya jadi kita tambah 100 mm. Masih tidak oke. Oke, kita tambah panjang lagi ya, anggaplah kita tambah 200. Masih jauh, 200, misalnya 300 lah. Wah, masih jauh juga ya. Nah, kalau misalnya memang seperti ini, kita coba dengan sebentar. Kita coba dengan menambah ini. Juga tidak oke.
1000. Oh, sorry, karena ini saya pakai 110% ya. Kalau kita pakai 100%, nah masuk ya. Kalau pakai 100% ya. Jadi karena tadi terlalu besar ini, terlalu besar, tapi ini misalnya kita nolkan, masih jadi tidak oke. Jadi atau tambah 100. Nah, oke ya. Kalau kita tambah 100 mm, oke. Kalau misalnya ini saya nolkan, not oke, ya ini mungkin 150. Nah, oke. Nah, jadi seperti itu ya, kita mainkan variabel yang menyebabkan kekuatan las itu berkurang atau bertambah seperti itu. Nah, sedangkan kalau pakai ASC 36010 Sirleaf faktor formulanya itu masuk. Nah, pasti lebih apa ya, over under design ya. Sedangkan kalau pakai 36016 lebih aman gitulah kalau kita mendesain pakai itu. Nah, lalu di sini adalah pengecekan untuk kaset plate bolt connection. Nah, di sini adalah kita harus menentukan lebar LGP minimumnya. LGP itu pertambahan dari L, lebar siku, dan M. M ini bisa kita atur di sini. Kita mau berapa besar misalnya kita mau tambah 30. Masih not oke karena terlalu jauh nih. Ini kan sikunya kalau kita lihat nih antara siku 175 dia penambahannya hanya sedikit ya. Supaya proporsional kita anggap saja misalnya 150 atau 100 lah. Nah, ini sudah masuk tapi agak mepet. Jadi kalau kita lihat sini, nah ini kelihatan proporsional ya antara tebal gaset ini. Nah, LGP ini hanya dibutuhkan sebenarnya di bagian sini saja nih, di bagian baris baris terakhir ya, baris terujung nih. Jadi LGP, nah dari sini ke sini itu bisa mengecil seperti itu karena distribusi gayanya dia membentuk sudut ya. Yang kita jaga adalah di bagian paling ujung sini, yang kita jaga untuk tebalnya. Nah, lalu di sini kaset plate-nya juga sudah dihitung, lalu pengelasan di bagian sini juga dihitung. Misalnya kita mau ada syarat tertentu kenapa kita harus bisa full atau harus seperti ini gitu ya. Lalu di sini fillet weld size-nya bisa ditentukan berapa persen dari ketebalan gaset, 75%, apa kita mau 50%. Nah, di sini tidak masuk. Nah, ini tinggal kita sesuaikan aja. Tinggal sesuaikan. Kalau misalnya tadi tidak masuk, solusinya bisa dengan menambah lebar. Jadi M-nya ini kita tambah lagi seperti itu. Nah, lalu di sini ada compression, kekuatan compression. Nah, kekuatan compression ini kalau bebannya adalah beban kompres. Nah, sedangkan karena beban itu bisa tarik, bisa tekan ya. Nah, kalau misalnya bracing siku ini adalah terjadi beban tekan, maka ini harus kita perhatikan compression strength-nya. Di sini ada nilai K-nya, L-nya. L-nya ini adalah jarak dari sini ke sini ya. Nah, contohnya mungkin saya print dulu reportnya. Misalnya. Nah, ini reportnya. Ya. Nah, yang untuk compression itu ada di sini. Nah, ini L, unbraced length of compression zone. Nah, ini dari L ini dari bagian baut terdalam ke tepi support ya, L.
Nah, lalu nilai unbrace effective length faktornya bisa diambil 0,5 atau 1 atau sesuai dengan asumsi desain kita. Seperti itu. Ya. Jadi seperti itu, dan untuk fillet weld juga konsepnya hampir sama. Ini kita buat sama 100. Nah, di sini dia masuk. Ini ada keruntuhan block share-nya, ini ada 1 2 3 4 mode. Itu bisa kita ambil mode 1 2 3 atau 1 2 3 4. Itu bentuknya mungkin saya print dulu reportnya supaya view-nya terlihat ya. Seperti apa sih keruntuhan modenya, mode keruntuhannya seperti apa. Misalnya saya kecilkan dulu. Nah, ini mode 1, mode 2, di sini bagian yang runtuh, ini mode 3 bagian atas, mode 4 bagian bawah. Seperti itu. Nah, ini karena kan yang atas lebih panjang daripada yang bawah ya. Ini kita harus cek juga. Seperti itu. Lalu juga pengecekan gusset plate tensile strength. Nah, tensile strength ini berdasarkan untuk tensile yielding oke, berdasarkan gross area. Nah, limit set of ini apa berapa sih lebar efektifnya itu ditentukan oleh sudut ini ya, 30 derajat. Sudut 30 derajat ini dari LL1 ya, pengelasan panjang las 30 derajat diambil tarik. Nah, ini efektifnya. Jadi kalau misalnya LGP-nya lebih kecil daripada LGP efektif, maka yang dipakai LGP. Seperti itu. Jadi ini apa namanya, distribusi beban dari kalau nggak salah namanya Whitmore section atau semacam itu ya. Lalu ini sama sih. Ini kalau misalnya tidak masuk compression zone ya, kita kasih penebalan aja. Ini kita tambah tebal 2 mili. Ini tambah tebal 2 mili ya. Dan dia maka kekuatannya akan bertambah, atau L-nya kita kecilkan seperti itu. Misalnya 100 mili, dia akan makin kecil ya, 100. Atau ininya, nilai K-nya ini 0,5 ini udah kecil sebenarnya ya. Ini asumsi dengan ujung-ujungnya jepit-jepit seperti itu. Ya, jadi ini sangat fleksibel sekali untuk mendesain sambungan baut, sambungan siku dengan baut dan pengelasan. Ya, lalu kita bisa juga print report untuk bolt connection only, atau semua kita print ya untuk reportnya. Seperti itu ya. Jadi ya, sekian mungkin untuk tutorialnya ya untuk penggunaan program ini. Oke.